Saya Agus Meri, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, Bapak Paki Hikmatiar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bapak Paki? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana? Sawang zona, Bapak? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Pak Paki, hari ini kita mungkin akan berbincang mengenai pra-observasi ya, dan Bapak nanti saya mohon untuk saya observasi supervisi ya. Siap, kelas Pak. Tentang pembelajaran Bapak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua bisa meningkatkan performa kita sebagai guru yang profesional. Amin ya Allah. Baik Pak Paki, mohon maaf ini pertanyaan pertama saya. Siap. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak sampaikan ke anak? Oke, mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu ya Pak. Saya mengampu mata pelajaran ASJ Pak. ASJ. Administrasi Sistem Jaringan. Wis, ya. Untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan itu mengenai sistem operasi, instalasi sistem operasi Pak. Iya. Tujuan pembelajarannya sendiri di sini setelah mengidentifikasi, menjelajah pada internet dan mencoba aplikasi. Nah nanti jadi akan menggunakan aplikasi Pak. Aplikasi. Ya, namanya JPC SIM Pak. JPC SIM. Nah, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan cara instalasi sistem operasi GUI Pak, Graphical User Interface. Di sini Windows Pak. Berbasisnya Windows ya. Berbasis Windows dengan baik dan tepat Pak. Seperti itu. Oke, luar biasa nih Pak Paki. Ya. Nah kemudian area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa nih untuk Pak Paki dan anaknya? Ya. Untuk saya sendiri Pak, area pengembangannya ini juga untuk siswa Pak, mengajarkan bahwa kita dengan fasilitas seperti apapun itu nggak ada alasan untuk menghalangi pembelajaran seperti itu Pak. Iya. Kebetulan mungkin sedikit menceritakan bahwa di SMK Negeri 2 Pacet ini untuk komputernya fasilitasnya itu kurang banyak seperti itu Pak. Jadi saya berpikir gimana caranya nih anak-anak bisa tetap belajar dengan mungkin bahkan tanpa komputer seperti itu Pak. Nah muncullah ide yang bagus ya. Menggunakan aplikasi karena anak-anak mungkin kalau handphone itu udah semuanya punya gitu Pak. Ya. Oke, saya tangkap. Terima kasih, idenya cukup bagus ya. Jadi mengatasi masalah dengan tadi gawai yang bisa dijadikan tempat belajar ya. Nah, kira-kira strategi dan model pembelajaran apa nanti yang akan disampaikan ke anak-anak? Oke, mungkin izin menjawab ya Pak. Untuk strateginya tadi menggunakan aplikasi tersebut. Tadi sudah ya. Untuk metodenya student center nanti. Student center. Anak-anak yang jadi segala sesuatunya senternya gitu Pak ya. Yang mereka yang mencari lah seperti itu. Biar berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Jadi kontennya silakan mereka cari sendiri. Nah itu seperti itu. Untuk modelnya PBL Pak, problem based learning. Menggunakan masalah-masalah nanti yang akan atau yang ada di luar sana Pak, seperti itu. Kemudian kira-kira nih apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi atau kompetensi apa yang bisa dikembangkan ya yang Pak Paki inginkan? Kalau melihat kondisi sekarang Pak, kondisi anak-anak sekarang di zaman ini, saya ingin anak-anak dan saya khususnya Pak itu bisa mengembangkan kompetensi sosial emosional. Emosionalnya. Karena kalau untuk kepintaran mungkin anak-anak sekarang bahkan tak jarang lebih pintar dari kita Pak. Namun emosional sama sosialnya itu perlu diasah gitu. Perlu ditingkatkan. Oke. Nah, kemudian kalau Pak Paki boleh membayangkan ya kompetensi Pak Paki dalam mengajar itu kalau dari skala 0 sampai 10 nih. Pak Paki ada di rentang berapa nih kira-kira untuk
pembelajaran yang Bapak ampu? Kalau saya sendiri sih Pak, menurut saya nih, mohon maaf nih Pak ya, menurut saya baru 7 Pak, 7 harus ya? remedial Pak. 7 ya, jadi ada space lagi yang harus ya mungkin 8, 9 atau 10 yang berarti harus dikembangkan. Masih harus dicapai Pak, masih ada yang harus dicapai. Ini Pak Paki masih sangat muda, pasti bisa nih ya. Amin, amin, Oke. amin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Paki sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Maksudnya bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini mengenai sosial emosional ini? Pentingkah atau memang anak ini di level berapa nih, atau anak-anak di level berapa nih? Itu sangat penting ya Pak. Saya jawab Pak, penting karena tadi Pak jawabannya, anak itu kalau soal kepintaran sekarang kan bisa nyari di mana aja Pak untuk ilmu. Namun sosial emosionalnya itu kalau menurut saya ini masih di angka 5 ke 6 Pak. Jadi anak-anak kesadarannya terus tanggung jawabnya itu benar-benar harus ditingkatkan seperti itu Pak. Oke. Dari harapan kita mengenai observasi yang nanti akan dilakukan di kelas, apa yang harus kita lakukan untuk untuk supaya anak-anak itu tadi mencapai peningkatan tadi gitu? Ya itu tadi Pak, kita mungkin dari gurunya saya menyambut baik ini kayak supervisi Pak. Jadi mungkin anak-anak bagaimana bisa berkembang kalau kitanya juga nggak melihat diri kita gitu, mungkin seperti itu. Jadi menurut saya ini hal yang baik. Ya tadi kita melakukan supervisi, terus mungkin saya dilihat sama Bapak gitu kan, Pak kira-kira saya kurangnya apa, nanti kita ngobrol seperti itu. Pak Paki kira-kira punya jadwal kapan? Jadwal mungkin hari ini Pak, ada Pak. Hari ini ya? Kelas 11 ada lah TKJ Pak, bisa kita laksanakan. Oke, sebelum menutup percakapan hari ini, kira-kira apa yang kita dapatkan dari hasil percakapan awal kita sampai akhir ini? Yang saya dapatkan, mungkin saya jawab ya Pak ya. Dari percakapan ini yang saya dapatkan, itu saya mendapat gambaran Pak. Setiap akan melaksanakan pembelajaran itu atau supervisi itu, saya harus menyiapkan apa saja, mungkin seperti itu Pak. Mulai dari metodenya seperti apa, modelnya seperti apa, dan apa yang harus dikembangkan seperti itu. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Paki. Sampai jumpa lagi nanti di supervisi. Bukan nanti ya, sekarang. Oke, ya itulah percakapan pra supervisi atau pra observasi yang berbasis perencanaan. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti di supervisi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah kalau baik. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa bertemu kembali di pembelajaran ASJ. Ada yang tahu ASJ apa pelajaran ASJ? Administrasi sistem jaringan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar administrasi sistem jaringan, khususnya tentang instalasi operating system. Atau di sini kita khususnya ke graphical user interface. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, Bapak akan cek kehadiran dulu teman-teman. Boleh? Bapak cek dulu. Bentar ya. Ada nggak? Cecep nggak hadir? Sakit? Sakit. Ada surat izinnya nggak? Tadi ada bikin Ke wali kelas? ya. Oke. Yuk. Nah, kita cek dulu kesiapan Anda. Sudah siap belajarnya nih? Ya. Coba Bapak lihat, sok. Berdiri semua. Lihat Bapak. Udah siap kan? Mana tuh? Ayo, lihat. Nih, ada yang pada belum siap. Balik kanan yang belum siap. Siapkan dulu bajunya. Masukin dulu bajunya.
Bapak di sini akan langsung menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini bisa kalian lihat ya teman-teman. Bentar. Untuk tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, setelah mengidentifikasi menjelajah pada internet, nih bisa kalian baca ya, menjelajah pada internet dan mencoba aplikasi. Nah, nanti kalian install aplikasi ya, namanya JPT SIM ya, seperti yang ada di depan. Nah, serta nanti diskusi kelompok. Nah, setelah diskusi kelompok, kalian harus bisa menemukan cara instalasi sistem operasi dari aplikasi tersebut maupun dari internet. Nah, selanjutnya setelah melakukan identifikasi, kalian mampu menguji hasil instalasi tersebut. Nanti itu mah selanjutnya ya. Nanti menguji instalasi tersebut di komputer beneran seperti itu. Untuk sekarang kalian mampu dulu tahu bagaimana menginstal sebuah sistem operasi seperti itu. Oke, lanjut ya. Untuk pembelajarannya sendiri kita akan menggunakan PBL, Program Based Learning, di mana kalian nanti akan dihadirkan beberapa macam masalah seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Tahu nggak pertanyaan pemantik? Api dipantik. Pertanyaan pemantik itu untuk kalian supaya memancing pembelajaran ini lebih mengerti gitu. Nah, oke, pertanyaannya gini. Komputer merupakan sebuah alat elektronik yang terdiri dari 3 unsur, yakni, terus yang kedua, ada yang namanya software. Software itu terbagi menjadi dua. Apa? Dan pertanyaan terakhirnya, sistem operasi apa yang ada di sekitar Anda? Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Ya. Saya Pak. Apa? Hardware, software, and brainware. Hardware, software, dan brainware. Coba teman yang lain jelaskan apa itu hardware, software, dan brainware. Ada yang mau menjawab? Ada nggak? Hardware apa coba? Hardware perangkat keras. Kalau software? Kalau brainware? Ayo lo, brainware apa? Hah? Komputer nih, komputer. Ini yang kalian lihat apa? Hardware apa software? Hardware. Kalau softwarenya yang mana? Aplikasi yang mana? Kalau di sini, kalau di sekitar kita yang mana yang kalian lihat? Nah, ini ya, ini software. Terus apa yang lagi yang hilang? Brainware di siapa? Manusia Pengguna. Oke. Selanjutnya ada 2 kategori besar software. Sebenarnya banyak kategorinya. Nah, dibagi menjadi 2, yakni apa? Ada yang mau menjawab? Silakan. Yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, apa? Operasi dan aplikasi. Sistem operasi dan Aplikasi. Oke. Kita lihat ya, apakah benar jawaban Anda? Yang pertama. Wah, benar kan? Jawaban yang kedua? Software. Yang ketiga? Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya tadi ada 2 kategori besar jawabannya. Sistem operasi dan aplikasi kita lihat. Wah, benar. Selanjutnya aplikasi. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya pertanyaan, sistem operasi apa yang ada di sekitar Anda? Menurut Anda? HP. Android. Oke. Terus apa lagi? Ini pelajaran kelas 10. Kita pernah. Sebenarnya ini pengulang lagi. Nah, kalau kemarin kita belajar sistem operasinya, sekarang instalasinya. Nah, ayo teman. Android saja? iOS lagi? Windows lagi? Linux banyak ya? Oke. Sistem operasi yang ada di sekitar Anda yang paling banyak di sini apa? Android. Untuk kalian supaya lebih memahami tentang instalasi sistem operasi, Bapak akan menampilkan terlebih dahulu video sebagai berikut ya. Bisa kalian lihat ya.
Silakan. Gimana kan? Fungsi sistem operasi itu sebuah program pengendali semua fungsi yang ada pada komputer. Ya. Tugasnya mengatur aplikasi, menghubung pengguna dan aplikasi, mengatur sistem kerja komputer. Oke, jadi sistem operasi itu tadi teh sebagai sistem utama yang menghubungkan antara pengguna dan perangkat keras atau komputer. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan dari video tersebut? Ayo, Saya Pak, ya silakan. untuk sistem operasi ada Windows, Linux, Ya. OS dan lain-lain. Oke, ada Windows, ada Linux, ada macOS dan lain-lain banyak ya. So, silakan. Siapa lagi ada yang mau menambahkan? Ada lagi nggak? Pak, Ya, silakan. sistem OS secara makna ada dua macam, Ya. yaitu GUI grafis dan CLI atau teks. Oke, ada GUI, ya, CLI. GUI mah berbasis apa? Berbasis apa kalau GUI tadi di video? Berbasis apa? Grafis atau gambar. Kalau CLI bersifat teks. Oke, teman. Selanjutnya, nah di sini Bapak akan menjelaskan. Nah, Bapak akan menjelaskan kenapa kalian harus belajar sistem operasi. Nah, yang pertama itu ada orientasi masalah. Yang selanjutnya pembuatan kelompok. Selanjutnya ada penyelidikan dan pembuatan hasil karya. Nah, selanjutnya menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir evaluasi. Seperti itu. Oke, teman-teman. Sekarang Bapak ingin menyampaikan dulu kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelasnya ini berhubungan dengan diskusi nanti dengan kelompok. Jadi, kira-kira kalau mau buat kelompok, mau dibuat sendiri atau mau dibuat kelompok? Ini kan mau dikelompokkan dari Bapak. Mau buat kelompok sendiri apa dikelompokkan oleh Bapak? Berarti oleh Bapak ya, Pak Jaka. Mengelompokkan oleh Bapak. Oke, jujur. Selanjutnya, Bapak ingin tanya. Otomatis, keputusan dari Bapak ya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian punya kesepakatan mau nurut sama Bapak atau enggak? Yakin? Oke, berarti kesepakatan kedua nurut sama Bapak ya. Yang ketiga harus terima berarti ya. Oke, ini kesepakatan ya, kesepakatan. Oke. Nah, berarti langsung aja. Selanjutnya, Bapak di sini akan membagikan kelompok dan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, untuk kelompok pertama, boleh kelompok pertama Radio Sani, Bina Media, Abu Jabal, dan Dari, boleh misalkan diri. Untuk satu orang boleh ambil LKPD. Langsung. Sani, Bina, Abdul, dan Dari. Boleh duduknya bisa berkelompok. Kita boleh berpindah duduk kan. Selanjutnya, Rizky Dani, Saiful, Dani, Rahman, dan Iqbal. Boleh satu kelompok. Boleh tadi LKPD-nya. Selanjutnya, Aldi, Rijal, Ramji, dan Rizky. Boleh di sini ya. Nah, kita ada tahap 2. Selanjutnya, silakan kita masuk ke penyelidikan dan pembuatan hasil karya. Nah, bisa kalian lihat di LKPD. Boleh kepada teman-teman kalau yang nggak mengerti LKPD-nya, boleh bertanya ke Bapak. Silakan. Baca dulu LKPD-nya, pahami apa yang harus kalian lakukan dari LKPD tersebut. Silakan.
Gimana dari LKPD tersebut? Tadi apa disuruhnya dari LKPD tersebut? Hasil akhirnya membuat apa? Membuat video ya. Jadi kalian dituntut dari LKPD tersebut membuat video instalasi ya. Instalasi sistem operasi. Kalian kirim videonya ke Bapak, silakan lewat jaringan atau lewat WhatsApp boleh. Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Oh, ini hasil dari kelompok 1 ya. Oke, ini kelompok pertama akan tampil. Silakan teman-teman dilihat, diamati, nanti ada pertanyaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan video hasil pembuatan dari aplikasi JPEG SIM. Ini kita di sini akan menginstal Windows 10. Ya, ngapain jelasin. Ayo teman, silakan jelaskan. Ini bagian apa? Ini sampai muncul ya. Bila sebelum nanti mereka berhasil bisa. Oke, teman-teman, silakan yang sambil berjalan juga ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, boleh. Jadi menginstalnya bisa dipakai Windows biasa kan? Oh, ini tidak bisa, cuma buat simulasi saja. Jadi tidak bisa dibuat benar untuk menginstal di komputer. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana pembelajaran hari ini, seru? Oke, kalau seru, Bapak ingin di akhir pembelajaran kalian bisa menjelaskan refleksi hasil pengalaman kalian tadi di pembelajaran hari ini. Nah, silakan yang mau mengutarakan refleksinya untuk hari ini siapa? Mau? Oke, silakan boleh. Dina ya. Belajar jadi lebih menyenangkan Ya. karena kita bisa belajar bagaimana instalasi OS
handphonenya yang asalnya dipakai TikTok ya, sekarang bisa lebih bermanfaat ya. Bisa menginstal sistem operasi. Bahkan JPTSIM ini nanti ada yang terbarunya, bisa menginstal Windows Server. Wah, nanti kita coba lagi. Oke, selanjutnya silakan refleksi selanjutnya. Ya Pak, Ya gimana? pembelajaran sangat bermakna untuk kehidupan karena dengan dipelajarinya instalasi sistem operasi di UI, diharapkan kita bisa mendapatkan tantangan zaman pada saat setelah sekolah, khususnya nanti buat PKL Pak. Oh gitu. Jadi nanti buat PKL ya, bekal ya. Nah, pas PKL udah bisa ya. Nanti kan ada beberapa di antara kalian yang mungkin dimasukkan di toko komputer, pasti install itu, pasti nanti disuruh seperti itu. Lanjut, selanjutnya siapa lagi? Ya, gimana Pak? Materi teresap dengan baik karena pakai HP masing-masing, Pak. Oh gitu. Emang kalau nggak pakai HP gimana? Ya itu, Pak. Gak. Kalau yang udah gak bisa ya udah handphone ya. Ya itu kenapa Bapak memperkenalkan aplikasi tersebut supaya handphone kalian tadi lebih bermanfaat lagi gitu. Gak hanya untuk entertainment. Itu saja teman-teman untuk sesi pengalamannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Bapak akan membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya. Untuk kesimpulannya, instalasi sistem operasi adalah kegiatan sebuah kegiatan memasukkan atau memasangkan sebuah sistem. Ya. Instalasi sistem operasi itu kegiatan memasangkan atau memasukkan sebuah sistem operasi ke sebuah perangkat yang dia di sini perangkatnya yang kita kenal ya perangkat komputer. Nah, sehingga si komputer tersebut dapat berjalan dengan semestinya sesuai kebutuhan pengguna. Itu summary-nya atau kesimpulan pada hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya remote server. Nah, oke teman-teman, itu saja dari Bapak. Selanjutnya kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Pasca Observasi, masih bersama rekan saya Bapak Paki Hikmatiar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan coaching untuk refleksi dari hasil supervisi tadi. Siap, Pak. Yang sudah kita lakukan ya Pak Paki. Baik. Pertanyaan yang pertama ini, alhamdulillah ya kita sudah melakukan itu. Pertanyaan pertamanya adalah, menurut Pak Paki bagaimana pembelajaran yang telah Bapak tadi lakukan di kelas, Pak? Untuk yang telah saya tadi laksanakan Pak, alhamdulillah menurut saya pembelajarannya cukup baik, lancar juga terlaksana ya. Iya. Dimana sesuai dengan rencana yang saya telah buat. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak memungkiri banyak masalahnya juga, banyak kendalanya juga seperti pada saat pelaksanaan itu ya tadi sosial emosional anak itu ternyata mengembangkannya itu tidak semudah itu Pak. Jadi masih banyak kendala di hal tersebut Pak. Oke, jadi sosial emosionalnya Ya. masih terkendala. Ya, Oke. Nah, kemudian yang kedua nih Pak Paki, pada sesi diskusi tadi, kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya pada sesi diskusi tadi anak? Pada saat sesi diskusi kekurangannya itu yang pertama mungkin anak-anak karena literasinya kurang Pak. Jadi memahami LKPD itu mereka kesulitan Pak. Iya. Pada awalnya jadi harus beberapa kelompok itu harus saya jelaskan gitu, Pak ini tuh gimana gitu kan.
anak-anak harus seperti itu. Dan tadi mungkin ada beberapa anak yang karena sosial emosionalnya kurang itu nggak ngeblend dengan kelompoknya sendiri seperti itu. Jadi malah sendiri-sendiri, malah jadi acuh seperti itu. Oke. Ini kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak Paki, menurut Pak Paki dari seluruh proses pembelajaran tadi di kelas, apa yang seharusnya masih harus ditingkatkan, Pak? Ya itu tadi Pak, sosial emosional anak itu harus ditingkatkan terus-menerus seperti itu. Jadi kesadaran diri mereka, Ya, kesadaran diri mereka, relasinya, terus dari jawabnya. bahasa juga Pak. Bahasanya. Harus banyak praktek seperti itu anak-anak. Oke, terima kasih. Nah, boleh saya menyampaikan penilaian saya Pak terhadap tadi ya pembelajaran Bapak di kelas. Siap Pak, itu yang Oke. saya tunggu Pak. Kalau saya amati dari pembelajaran tadi di kelas, Bapak sebenarnya sudah bagus ya melakukan pembelajaran. Jadi kalau Bapak tadi pada saat pra-observasi menilai diri Bapak 7, mungkin lebih Pak. Jadi saya bisa nilai 8 malah lebih ya. Alhamdulillah Pak. Untuk Kalau pembelajaran tadi. Student Center tadi sudah berjalan, jadi anak-anak sudah belajar masing-masing dengan LKPD yang Bapak tadi buat. Kemudian juga sosial emosionalnya tadi sebagian besar sudah bisa kesadaran dirinya ada ya, manajemen dirinya juga, kemudian kesadaran sosialnya, tanggung jawabnya juga, dan relasinya juga ada sudah terlihat ya. Tapi mungkin itu harus ditingkatkan ya. Iya Pak itu Ki. Pak, harus terus ditingkatkan. Oke. Kemudian pada diferensiasi konten Bapak sudah memberikan banyak sekali konten ya, baik video maupun tulisan dan segala macam yang bisa dipelajari sebelum pembelajaran. Dan diferensiasi prosesnya juga sudah terlihat. Bapak memberikan beberapa bantuan untuk anak-anak yang masih tadi ya memahami LKPD ya. Cuman ini mengenai diferensiasi produk ini belum terlihat mungkin Pak ya. Mungkin itu penilaian saya Pak dari hasil supervisi yang saya lakukan tadi di kelas. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Mungkin yang harus kita lakukan selanjutnya adalah Bapak nanti mencatat hasil supervisi ini di form supervisi akademik Pak ya. Siap Pak. Oke. Nanti saya laksanakan. Sebagai penutup mungkin boleh Bapak membuat sebuah pendapat yang menyatakan proses dari awal sampai akhir, kira-kira dari pra sampai pasca, kira-kira apa nih yang bisa diceritakan ke saya? Mungkin kalau diceritakan semua banyak ya Pak yang saya dapatkan. Iya. Satu hal yang beberapa hal gitu ya yang saya dapatkan setelah melaksanakan observasi ini Pak. Yang pertama itu ya tadi bagaimana kita menyikapi perkembangan zaman, menyikapi sosial emosional anak. Oke. Selanjutnya bagaimana tadi Pak ternyata setelah dinilai, oh ternyata kekurangan saya itu ada di mana, terlihat Pak. Terlihat ya. Yang saya dapatkan, jadi terkadang guru, mohon maaf, terkadang guru kalau misalnya tidak dinilai karena mereka suka menilai, jadi lupa Pak, suka lupa bahwa mereka juga perlu dinilai seperti itu. Kayak tadi pembelajaran berdiferensiasi ternyata memang harus dilaksanakan sampai akhir ya Pak. Produknya nanti mungkin saya dari hasil pengamatan Bapak nanti saya perbaiki, entahkah nanti hasil anak itu mungkin nggak harus berbentuk yang kita laksanakan, tapi gimana nanti mereka mengeksplor lagi hasil produknya. Boleh dalam video. Nah gitu itu ya. gambar atau poster atau Dan mungkin sebagainya. bisa saja menjadi lagu seperti itu. Tergantung Iya. dari passion mereka. Nah itu Pak. Oke. Siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Paki sudah terlibat dalam supervisi akademik ini. Iya Pak, terima kasih juga. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap Pak.